fighternya dan itu dia Kalea makanya kan. Karena mungkin power pick off dari Kalea terlalu kuat. Sehingga itu yang ingin dihindari sama Bigetron. Oke. Dan first pick, Joy. Oh, tutor Joy Kawanis. Masalahnya tutor kalau biasanya yang sebelumnya make itu kalah. Iya. Ini kan sebelumnya yang menggunakan menang. Oke. Apakah ini tutor juga, bro? Mungkin bahan pertimbangannya ya balik lagi karena Joy fleksibel dan kemungkinan besar kita akan melihat perebutan di area turtle-nya apakah Joy bakal pegang dengan tempo yang sama karena pick ketiganya dari Bigetron itu bisa membuahkan plot twist yang luar biasa. Fredrin pick masih ada Pak. Jangan lupa Eman dapat hero powernya. Harif. Hari. Tapi seenggaknya mungkin akankah akan ada landing phase yang mungkin terjawab oleh Toy karena tadi loh buktinya Toy kesulitan pakai Harif. Iya. Di awal juga ya. Tapi kurangnya itu karena Eman loh, Be. Eman bisa dibilang salah satu power hero-nya adalah Wanwan yang udah ditunjukkan juga bahkan dari beberapa pertandingan terakhir. Iya. Jadi kayak beda, ini beda versi nih. Kalau misalkan dibalikin lagi Wanwan diambil sama Toy itu akan beda. Oh, frontman-nya dulu diambil. Oke, Hylos ternyata frontman-nya dulu ya untuk jawaban yang tadi sempat Lee mention juga. Tapi apakah ini bakal menjadi jawaban konkret untuk first man EXP aja? Biarkan nanti Dairon yang akan ngebadanin sehingga Joy-nya bisa lebih leluasa untuk ngebuka map. Oke, bisa. Gue lumayan setuju juga. Dan lebih lihat Idok dengan hero initiator juga kan jadinya. Iya. Entah backup juga mungkin ya. Karena udah di band saya. Marsha langsung. Oh, Marsha ya. Range. Tapi sengaja dengan adanya Valentina. Oh, wait. Valentina, ada Lucas. Ada Fredrin. Mau yang mana? Oh iya, opsinya banyak banget sih. Kalau ada Valentina, iya. Bisa sih. Lukas Jungle yang untuk Anafel atau Frederick Jungle. Sempat tunjukkan juga kan kemarin. Lukas Jungle-nya Anafel. Tim Naruto. Tim Naruto. Oh, di Naruto. Ah. Come on. Let's go. Ah, kalau misalkan diturunin gimana? Ayo busa ternyata. Kakashi yang keluar. Kakashi yang keluar ya ternyata. Tidak ada Fredrin. Tidak ada Lucas. Hanya Hayabusa di sini. Gue sempat berpikir skenario tadi kan karena Anafel. Ada Hayabusa, ada Lancelot, ada Frederick dan ada Lucas. Masih banyak maksudnya kan. Iya. Bisa aja turun di bawah. Ternyata gak, dia amanin Hayabusa nih. Yang artinya memang dia udah punya template gameplay. Ya kayaknya balik lagi sih Lim. Ini lebih ke memprioritaskan beberapa hero yang bisa ngejawab juga untuk Joy, untuk Varsha. Karena dua-duanya bisa tertangkap dengan Pochedo. Ya. Karena mau gimana pun Hayabusa adalah ninja atau hero yang emang paling kuat kan. Karena dia punya Pochedo. Benar. Kuat. Jadi kuat Shadow. Itu dia. Betul. Tapi kalau ngomongin soal Hayabusa nih, Golden yang menurut gue lumayan safety, ada di Cloud tau. Kalau time game aja pas, lepas itu Shadow Kill. Harusnya kalau akan ada pertimbangan Cloud, ini satu hero-nya kuat banget ya. Yang bakal menemani Hylos dong. Berarti mereka harusnya bermain 4-1. Karena no-scope-nya udah di-ban kan tadi. Yang kayak Lee bilang, ya Cloud bisa ngejawab Harith, bisa ngejawab Hayabusa. Apalagi untuk late game, dia stabil pakai Wind of Nature plus Rose Gold Meteor juga di bawah kuat banget. Itu dia. Tapi dengan catatan ada lagi ya satu frontliner kan. Iya, ini dia. Siapa teman Hylos ini? Obvious lagi gimana? Gue lumayan suka Glenn Obvious. Gimana kalau let's say ini hero-nya Dairon? Oh, kenapa Obviousnya? Kena kan Obvious-nya. Oke, bentar. Beda Gimana kalau lagi. ini hero-nya Dairon nih? Hylos EXP. Jadi ada satu lagi yang bisa nge-follow dari EXP Hylos ini di bagian depan. Iya. Tapi kalau emang menggunakan dari Hylos ya, kalau menurut gue pribadi adalah Dairon memaksa untuk mengubah permainannya yang emang mendadak dia tuh bisa banget ngegendong, Pak. Iya. Tapi dengan adanya Hylos sulit banget deh. Seenggaknya badan pastinya ada, Pak. Iya. Chow, kick off ya. Yang diwaspadai juga oleh teman-teman RRQ. Dulu lagi kan Lebih ke menghindari screening kayaknya ya. Aku lebih setuju mungkin hero screening. Masih ada Hilda sebenarnya nggak perlu buru-buru untuk glue. Dan buat sekarang dengan adanya Hylos ini nih yang bakal jadi pertimbangan apakah akan menuju ke Idok untuk Hylosnya. Ada badan nggak? Masih ada badan kan? Badan di band, Udah di band. Chow di band. Iya hero screeningnya Hilda doang tadi yang bagus. Ini hero-nya Idok lari kemana nih? Franco, Kapikov. Apakah cukup damage di early game? Cuma Joy loh andalannya di sini. Gimana kalau Franco Granger? Boleh, Franco Granger. Tapi Harris ya. Karena lawan Hayabusa. Setidaknya ada burst damage dari Joy dan Varsha yang bisa nge-follow. Jaraknya pun oke. Karena gue pengen bilang Tiger tadi diambil Valen kayak PR juga. Sama aja ya. Kayaknya bahaya. Itu ya, Franco Granger.
pilihan dari follow up jarak jauh dan kita tahu sendiri Varsha Granger ini sangat leluasa dengan jarak dari Feather Ice Strike dan juga Red Sonata. Gila. 5 hero yang udah kelihatan 40 dari masa depan. Tapi kalau lihat Raspik, kayaknya ini bisa lari ke badan lagi sih. Soalnya kalau bisa, cancellation dia butuh banget cancellation sih. Cancellation. Atau mau main pick off lagi nih, karena kita tahu sendiri bahwa Light kuat banget dengan hero pick off. Franco juga hero-nya dia. Light yang Tigreal gimana? Kufra Tigreal antara dua ini. Gue suka Tigreal sih. Ya Tigreal bagus sih untuk langsung react apa yang dilakukan sama Franco-nya. Langsung menggunakan implosion di depan sana. Dan kebetulan masih open juga untuk Tigreal, tapi pilihannya lebih kejaman. Lebih agresif dibanding Tigreal, lebih kuat juga dibandingkan dengan Kufra di early game. Wow, jauh ya Raspik ya. Ini mempercepat juga kan objektif yang bisa didapatkan oleh Anafel nantinya. Biar gak ketinggalan karena kita dapat farming speed dari Joy. Dan ya pembuktian juga nih. Apakah memang Joy layak untuk di first pick semahal itu kah Joy? Wah, apakah memang tepat pilihan dari Bigetron tadi di game yang pertama melakukan Joy pick dan itu akan membuat permainan jadi lebih enjoy untuk kedua belah tim. Yap, itu dia deretan lane memang sudah diambil dan juga diamankan pula oleh masing-masing tim. Game kedua, Lin. Berdasarkan dari hasil draft yang sudah mereka lakukan, lebih mengarah kemana? Satu sama biar panah. Kayaknya itu sama sih. Melihat Franco-nya menarik sih. Satu sama nih ya. Oke, kalau gua berarti stay sama prediksi tadi. Oke, let's go kalau begitu. Untuk sekarang di game yang kedua, depan-depan yang ada di Impelor dan sekali lagi mana Suaraja? Langsung ditarik loh Light lagi. Bantuin orange buff ya. Buset Toy. Langsung mau dipotong Toy. Oh dia mau fokus cepet dan fokus ke ini ya, crabnya. Ambil gold crab. Saya juga si Crab itu emang kena satu area kayak gitu juga cepet juga. Iya. Dan untuk emblem ternyata dari Assassin versus Mage emblem jelas karena keduanya tipikal first damage yang berbeda. Warcry untuk menutup kekurangan damage sementara. Ini Romer dan Riven harusnya udah langsung semuanya pakai Wilderness Blessing. Tapi Parsianya ternyata Tenacity dari Red. Oke, dan Light sekarang beserta dengan Anafel sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan dibikin oleh Rarkios dan Rings di area tengah. Rings by Rings. Moreno mundur sedikit, tapi Dok hampir saja bisa menangkap ke arah dari Moreno. Oke. Look dengan Vengeance ya. Mungkin dia sadar kayak dia pakai sprint, revitalize, dia tetap mainnya lari-larian. Yang dibutuhkan di sini adalah badan yang tidak lari kan. Jadi kayaknya Vengeance pilihan yang paling Ya tapi kalau menurut gue pribadi ya mungkin Light lebih cocok dengan Suarez seperti ini. Ya karena melakukan sebuah inisiasi, Rings menjadi korban, tapi coba lagi Dok di depan berbeda. Selesai, double kill, looking for triple kill. Hampir saja di awal pertandingan dikasih jajan seperti ini. Sungguh nikmat, Anafel. Bahkan looknya pun sudah melihat dari kejauhan looknya entah dari mana datangnya. Tahu-tahu di sini loh. jauh banget ya. Jauh banget itu. Mereka masih menyentuh. Menjadi korban juga serangan macam apa ini Bigetron. Tapi dari tengah Moreno menjadi korban pula. Ya, satu korban tadi ya. Dengan rotasi yang begitu manis dari Bigetron. Tapi tempo yang ekstrim sekali. Hayabusa mendominasi kill di awal itu mimpi buruk loh. Yap. Tapi tertol. Oke, sedikit lagi harusnya masih tempat dari Anafel. Akankah dia berhasil tapi tidak terjaga. Namun sekarang ada Shadow Kill Game dalam dikuasai dan juga menjadi korban. Tapi Anafel jauh banget pergi ke depan dan berbeda dan double kill. Diambil Rings. Langsung putus temponya. Karena kalau untuk RRQ point kill, untuk RRQ mengejar 3 poin kill di awal tadi. So sekarang harusnya angin segar ada di RRQ. Wah, advantage yang luar biasa ya. Oke, emang hampir tertarik tapi setidaknya Eman di sini punya keunggulan lebih ya karena dari lawan yang ada di landing yang udah kena sekali nih. Ini pertukaran killnya sama, Turtle diamankan dan tempo yang paling penting untuk Idok. Karena Vision, Idok mau apa yang terjadi? Hei, tertarik sudah. Namun ada Shadow Kill, hampir saja. Eman mulai maju. Sebab Porta dikeluarkan satu orang berhasil diamankan dan double kill. Didapatkan oleh Moreno. Moreno mengamuk karena tadi dirinya berada di area main sudah diserang juga. Namun sekarang dari Toy triple kill. Ini chaotic banget dari tim fight-nya.
Bigetron, mereka nggak kasih kendor loh. Pengejaran poin Q, RRQ, seakan kayak, oh nggak bisa, harus gue yang pegang. Ya padahal misplay terjadi dari Light, tapi back-up-nya langsung cepat. Dan emang terlalu lama seperti bagian pemain Popol. Dengan low HP, oh wait, Sujin. Gak. Gak ketangkap sih, Shadownya nggak nempel. Dan mungkin akan sedikit berbahaya ya, karena ada Hidok di depan sana, takutnya langsung bloody hunt. Bakal jadi chaotic banget. Team fight bisa dilanjutkan kembali, tidak ada reset. Tapi Bigetron pegang temponya lagi nih. Dan ini dia camp yang tidak terdeteksi. Hidok punya ultimate. Wait a minute, sadar seperti Sadar, ada Endurance. Iya. Tapi tampaknya Asaba Force yang dia berhasil melemparkan langsung Hidok masuk dalam arah tangan, tapi sempat untuk bisa mengeluarkan dari blokannya. Namun sekarang Moreno, ada 2 Granger mendadak, Dead Sonata tadi saling beradu. Buset, kayak ini drill apapun skillnya di depan dia diambil. Bakal roll ya. Baru, dia kan sonata loh. Dan Sonata tadi diambil sama dia. Udah kayak cowboy Texas loh itu tadi. Ada tapi kalau lihat dari Turtle ini kita cover sekarang. Oke, Glorious Panway dikeluarkan. Akan seperti apa lagi kejadiannya dan teman Koko saja dapat Busa. Sementara coba lihat dari Luke tertangkap kejadian tersebut, tapi tidak ada yang memang menjadi korban. Sedikit lagi Sujin harus masuk dan juga pulang menuju ke arah base yang dia miliki. Wah, gak ada korban lagi-lagi, Bre. Ya, Feather Strike ya. Lagi-lagi jawaban dari Moreno. Dia menjaga teritorinya biar tidak ada yang menyentuh ke arah dari Aravel. 1.800 gold lead. Ini nggak berhenti sama sekali loh, snowballing dari Bigetron. Dan sekarang dengan adanya Hunter Strike, ini akan membuat Aravel semakin lebih menyakitkan lagi. Lane jauhnya mulai dikendalikan dan menit 5. Menandakan bahwa nanti Aravel akan fokus untuk mencari level 12 plus untuk persiapan Turtle selanjutnya. Ini perbedaan levelnya nggak seperti tadi ya. Buset, Lu kayak ngusirnya pelan-pelan dan oke. Dari lu, Oh dibakar dari sini dia upload, langsung dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Walaupun Zaman Force, dia masih belum sempat terlihat. Hanya satu pandangan di tempat berbeda dan ini Zaman Force sudah dikeluarkan tapi Hidoknya. Tepat pada depan dari Eman akan terus memberikan sebuah damage begitu mengerikan. Hampir saja. sakit banget dan ini membuat pressure di arah top lane mungkin bisa dilakukan lagi oleh Bigetron. Mereka bisa paksa untuk dapetin Tara. Ya, lihat screeningnya, bahkan Moreno sudah siap di depan sana, walaupun masih belum ada AMU yang diambil. Oke, Luke benar-benar ke screening. 3 orang di screening, 3 orang diusir begitu saja. Guna untuk bisa mendapatkan Garau tertekan dari bagian atas, tapi Lu sedikit lagi di sisa. Ada Vengeance yang dalam dikeluarkan dan Daerah mencoba untuk bisa mengejar dengan Flash Panway tadi yang udah langsung dikeluarkan tapi Daerah malah tinggal sendirian. Daerah yang masih bersama Daerah langsung dikeluarkan tapi bisa ada Eman. Zaman Force sudah langsung terlihat, tapi Eman yang masih diketok. Dan dengan lawan Breaker mencoba bisa mencegat. Tapi malah Eman yang mengatakan jangan dan Luke menjadi korban. Terlalu overcommit tampaknya, Be. Wah, tapi mid lane-nya lihat terekspos banget Aravel. Akan langsung mengambil pundi-pundi objektif, baru turret hancur. Mid lane hampir saja hancur dan untungnya masih bisa diselamatkan. Kayaknya Bigetron mau coba untuk cari vision dan cari ruang agar nanti Harith dari Eman tetap bisa membuka di momen belakangan. Jujurnya, iya tetap akan dapat sih kalau lu tadi mundur juga. Iya. Cuman ya oke lah, karena kelihatan banget tadi dari setupnya. Atasnya lumayan rapi, Eman lagi-lagi flickernya agresif. Flicker agresif. Iya, karena Parsha udah di depan mata ya tadi, Lim. Dia cuma demi ngegocek soft skill aja. Lewat dong, numpang lewat. Wey, tidak korek karena siapapun, ada daerah didorong, tapi sekarang ada injektor yang dikeluarkan kembali. Bahkan mereka sempat untuk bisa mengeluarkan dari dua Fadli akan seperti apa hijau kembali semakin dan cepat. Dan sekarang Lukia pun menghilang. Keputusan untuk lempar Dair. Apa itu alat tepat, Bre? Wah, tapi kalau misalkan melihat dari chance-nya, kayaknya emang mereka nggak mau melepaskan pick off-nya ya. Jadi pick off lawan pick off. Dan sekarang tinggal Adu tarik ulur, 4 lawan 4-nya di area turtle. Oke, Moreno, sakit banget damage dari Moreno. Terbakar pula, tapi mendarat Rafael masih dan ini dia. Ada shadow kill, walaupun dia bisa terbagi. Tentu menjadi milik dari Sujin dan Zaman Force dikeluarkan kembali lagi menjadi orang terdepan dari Light. Akankah sempat untuk bisa Zaman Force, tapi injektornya gagal karena bisa mendapatkan Garatoy. Namun sekarang udah ada backupan lagi dari Eman. Menemani ke arah Light. Susujin blank dikit part 2 Oke, 1v1 situation. Akankah mereka mendapatkan satu poin kill dari masing-masing jungler? Tidak, ternyata hanya saja Luke ya. Tepat berada di depan dari Luke tadi dikejar. Tidak ternyata. Gak. Susah juga sih untuk menangkap karena Joy. Kecuali Joy-nya yang nyamperin sendiri. Moreno masih sempat untuk mendapatkan satu pencurian ya untuk masuk jungle-nya. Dicuri depan mata. Ya itu yang mungkin membuat Anavel selalu lebih unggul by level ya. Ada Daripada aja ya. Sujin. Ada aja yang diambil sama Moreno atau Light. Tapi dipaksa mid sepertinya karena udah berkumpul pemain dari Bigetron. Tidak kena. Dan sekarang karena injektor kembali tapi dua harus duluan dikeluarkan. Zaman Force belum sejauh ini belum
ingin diperlihatkan pula ke arah RRQ. Oh, Luke kejar. Oke, Luke tertangkapkah dengan vengeance yang sudah diaktifkan di dalam tubuhnya. Eman mendekat, Annabelle! Damage yang terbagi tapi masih berhasil untuk bisa mendapatkan Kanaido. Namun di depan yang lain meledakkan menjadi korban, tapi sekarang Annabelle terjajal satu terakhir hampir saja kembali flicker begitu agresif dikeluarkan oleh Eman. Namun sekarang pergerakan dari Sujin mencoba untuk bisa mengkocek dan menyelamatkan diri. Astaga, lagi-lagi flicker. Dan bukan hanya Eman, Moreno barusan juga dengan flicker agresifnya. Hampir bisa dapetin satu, tapi Wah, Eman nongol lagi dan sahabat Forza dikeluarkan dan Eman harus mundur, dilempar lagi lewat sebuah aksi penyelamatan. Eman selamat. Garut banget. Flicker light defensif. Ada yang defensif akhirnya. Wah, akhirnya tempo naik ya. Temponya mulai intens dan ini dia jual beli serangan dilakukan oleh kedua belah tim. Karena emang mereka tidak ingin melepaskan satu kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan advantage. Sekarang Toy-nya mulai online dan mulai connect juga sama Franco Idok. Jadi kita akan melihat siapa yang bakal mulai pick off duluan. Apalagi Light sudah selesai dengan flickernya barusan menunggu untuk beberapa detik ke depan sebelum dia bisa melakukan flicker ejector. Nah ya, Sujin udah back on track nih. Tadi dia udah dapetin temponya, dia udah tahu nih targetingnya. Dan timingnya udah perfect banget. Tinggal nunggu aja nih. Siapa yang akan inisiasi duluan dan siapa targetnya? Iron Hook-nya ya. Agak horor emang. Yep. Untuk push yang di area mid lane, karena itu adalah Bush Franco. Banyak banget yang bilang Bush Franco. Apalagi buat sekarang yang Hanavel selesai dengan si Halberd. Mid lane coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Menunggu siapa yang akan buka conceal play duluan. Si Halberd? Dia minim damage sebenarnya, Be. Kalau lihat dari Hayabusa ya, berdasarkan yang kita lihat, Hayabusa biasa War X. Dan jangan lupa, Anas Battle, Blade of Despair. jangan lupa Idok ada Winter. Jadi dia susah buat di cancel ketika dia menggunakan Bloody Hand. Ya, itu Karena dia juga. pakai encourage. Bakal ada masalah serius. Enggak, terkena shock damage. Hampir akan kalah sedikit gigit, tapi sejauh ini masih kita angkat. Namun sekarang sudah ada satu orang yang diamankan dari kabar Lebanon. Menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk RRQ di mana mereka udah memulai bagaimana jalan pertempuran, tapi Riz udah hilang pula. Moreno bisa mengkalah pergerakan dari Tyrion, tapi sakit tangan Luka ditarik kali ini. Luke menghilang. Ini masalah serius sih. Idok Franco, Iron Hook yang menjadi mimpi buruk bagi Beginetron. Anaknya hampir tumbang tadi kalau misalkan Iron Hooknya nggak ditutup. Ya apalagi dengan ada Winter Crown dan sekarang ada fleeting time. Jadi bakal lebih sering untuk menggunakan Bloody Hand. Oke, Moreno mendekat, Light mendekat, ada ejector lagi lemparkan. Namun sekarang Annabelle akankah ada aksi perlindungan dikasih, tapi ternyata One Shadow pergi ke depan yang jauh lebih aman. Tapi Lordnya bisa jadi akan menjadi milik dari RRQ sih. Itu dia Lord untuk RRQ kali ini. Yang akhirnya tempo permainan yang tadi nggak turun-turun, yang selalu dari keduanya jual beli serangan, akhirnya mereda sedikit. Mereka akan coba untuk fokusin setup terlebih dahulu. Ya, Kontrol ini ya. Menurun temponya pelan-pelan. Dan untuk sekarang tinggal bagaimana mempertahankan Lord ini nih untuk RRQ. Winning condition menuju ke arah mereka. Untuk item tentu si Halberd akan menjadi sebuah jawaban juga dari Toy. Untuk memberikan dealing damage yang lebih masif lagi. Terutama untuk menutup shield dari Eman. Arith yang sudah punya Holy Crystal tentu akan sangat-sangat mematikan, tapi Wah, mereka bisa dan sedikit selesai. Karena dari tadi mungkin ini menjadi pengalaman untuk bikin gol Nippon. Tapi sekarang Jairan dihajar. Jairan masih sempat untuk bisa kabur. Wave masih ada juga di arah mid lane. Kayaknya bakal dilepas deh. Untuk Auto Farad gak bisa diselamatkan lagi. Mereka masih punya PR. Di Lord bottom lane. oh, mereka stick 5 ya jadinya ya. Dan ini dia Kakashi, Annabelle. Dan dari tadi targetingnya selalu ke lini belakang. Lebih tepatnya selalu kering sih. Kerins atau pokoknya Toy. Dua Iya, ini. iya, iya. Karena Toy itu gue lihatnya di lebih belakang dari Rins. Jadi kalau memang mau sampai ke Toy, harusnya dia akan lewatin Rins dulu. Ya, Tapi keren banget ya. Jalannya itu tangan ke belakang. Buset, ninja banget. Ya. ya parah ya. Main apa itu? Biasa. Keren juga. Punya Jiraya mungkin ya. Bisa. Wah, ini Kalau detail dari dekatnya ya, menarik. makin seru lagi tapi kelihatannya ya. Penjagaan zona nih pasti dari mereka berdua, nggak ada yang mau ngelepas dari penguasaan mapping. Sementara Eman juga harus berhati-hati nih, damage yang masuk ke arah Eman itu sakit loh. Rin dengan burst damage, ada Toy juga dengan burst damage, dan scopernya banyak. Penguasaan area river jangan lupa juga nih. Tapi balik lagi sih, untuk RRQ kayaknya mereka bakal lebih berfokus untuk menguasai area jungle dibandingkan river. Marvelnya Tentunya bakal di engage. Web tertarik kali ini Luke.
masih dikeroyokkan, tapi masih ditahan dari blokannya bahkan Legend tadi mencoba untuk bisa menghadang dan juga mendapatkan kena satu play tapi Luke benar-benar gojek, kehilangan dari Immortalnya dan sekarang ada satu Grand Slam tapi Luke dapat juga berada kemudian Dairan yang malah diusir. Terus tadi, ya kelihatan banget tadi Luke coba untuk gocek dari Veteran Strike tapi tetap kena. Dan Immortalnya yang Immortal pecah, Ini ya, Vengeance juga. Identitas MPLID kayaknya udah kelihatan loh di sini. Tabrak terus. Oh, Oke. Server team fight kita. Brawl Brawl server. Brawl server. Oke. Ya, Ini welcome identitas back. keluar loh di game Ya, welcome to Brawl Server sekali lagi. Emang sih jual beli serangannya. Tadi Idok yang sempat masuk ke rumput, tiba-tiba Luke juga masuk ke rumput. Dan yang gue lihat, buset sampai Moreno-nya pakai Starlium loh. Ya, buat nambahin damage lagi ya dengan menggunakan basic attack-nya. Mungkin nanti ketika menggunakan tentunya passive team fight damage juga sebagai bonusnya. Dan jangan lupakan apakah target dari Moreno tetap tertuju kepada Vader and Strike. Karena dari tadi kita belum melihat IMU yang on point. Mungkin targetnya boleh sih ke Idok, Bloody Hunt. Bisa. Tapi gini deh, kalau Starlium niatnya untuk makan depan, maksudnya untuk gempuk bagian depan dengan full damage. Alangkah lebih baiknya Wishing. Ya mungkin tanggung ya jadinya damage. Atau mungkin ya biar ada regen dari mananya aja. Agar dia nggak perlu pulang, dia tetap bisa nge-poke. Dan pengendaliannya jadi nggak lepas. Oke. Nanti kita akan lihat nih kontes di arah Lord karena Luke udah buka. Wah, Luka sendirian tapi di bagian belakang sebelah ada Pengsilda jadi gua nggak begitu saja. Hei, ada pengadangan yang dilakukan. Namun ternyata untuk kali ini tidak ada berarti langsung dia gigit. Tapi Winter tadi seperti udah langsung dikeluarkan dan sekarang mereka semua terpisah. Dua player dari RRQ sudah lenyap. Anavel low banget dari HP-nya ini gak mungkin bisa set up buru-buru juga. Ya. Apalagi ngeliat Anavel dia gak ada spell bomb atau life shield. Dan jangan lupa ya untuk di bagian top lane ada minion yang begitu banyak dan masih berjalan juga. Kalau kita ngomongin spell vamp, setidaknya Anavel masih ada di sini. Dan bakal coba untuk set up duluan karena Lord. Dua tumbang hanya ditukarkan dengan Luke. Menang jumlah dari bagian Dan top. mereka baru cepat tapi Sharon hadir akan seperti apa lagi tapi Riz hampir saja dan Lord tinggal aja. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan tapi ternyata double kill dan mendapatkan pula kerugian kali ini untuk Bigatron. Empat member hilang. RRQ memang gak mendapatkan Lord yang dapat menyisakan Luke. Sendiri menjadi masalah yang cukup serius. Mampukah Luke untuk membereskan minion yang ada datang dari berbagai wave? Oke, wave minion masuk lewat tengah. Akan seperti apa lagi karena masih terlalu lama pula. Respawn time dari rekan-rekan Luke. Akankah Luke yang sanggup untuk bisa menang atau tidak karena masih ada 8 detik lagi di level. Tapi ternyata wave minion selesai dan game berlanjut.